backend-nya, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita pastekan, kemudian kita cari hasil, dan apa yang terjadi? Oke, nah dia keterangannya tidak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat aplikasi pengumuman kelulusan online. Nah, jadi nanti aplikasi ini berjalan nggak perlu menggunakan hosting ya, karena kita akan menggunakan aplikasi dari Google ya, yaitu AppScript ya. Jadi nanti syaratnya teman-teman wajib memiliki akun email atau akun Gmail ya, akun Google ya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, teman-teman, jika sudah terbuka seperti ini, pastikan teman-teman sudah login ya menggunakan emailnya, kemudian buka Google Drive-nya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah membuka Google Drive-nya, di sini teman-teman silahkan ya buat dulu file baru ya. Kita akan membuat file spreadsheet ya, spreadsheet kosong aja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, jika sudah muncul seperti ini ya. Nah, di sini pastikan teman-teman ya di bagian menu atas itu ada ekstensi ya, seperti ini. Nah, itu ada yang namanya AppScript ya. Nah, jika memang belum ada, nanti teman-teman bisa klik ya add-on dulu, kemudian dapatkan add-on. Nanti teman-teman pilih atau cari yang ada namanya AppScript ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman langsung klik aja seperti ini ya, AppScript-nya ya. Oke, tunggu dulu ya, tunggu beberapa saat. Nah, oke ya, ini AppScript-nya sudah muncul seperti ini. Nah, sebelumnya kita biarkan dulu ya. Kita lanjut ke spreadsheet-nya dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sheet 1 ini nanti ini akan kita jadikan sebagai database ya. Di sini kita kasih label ya, nomor, sini nama siswa ya. Nama siswa, kemudian NISN-nya, kemudian keterangan lulus atau tidaknya ya. Kemudian selanjutnya setelah keterangan ada pengumuman misalnya. Oke, kemudian ada tanggal. Oke, tanggal pengumuman ya. Oke ya. Nah, oke seperti ini ya teman-teman. Pastikan teman-teman sesuaikan aja nih kira-kira apa aja poin-poin yang mau diperlukan. Nah, seperti itu ya. Nah, oke ya teman-teman. Setelah muncul tabelnya seperti ini ya, ini tabelnya akan kita screenshot dulu ya. Saya screenshot. Oke, seperti ini ya. Kita screenshot ya. Pastikan kita screenshot. Kemudian saya akan membuka Gemini ya. Gemini silakan teman-teman Gemini ya. Nah, setelah terbuka Gemini-nya, nah di sini teman-teman pastikan ya teman-teman menuliskan prompt-nya ya sesuai kebutuhan. Tapi bagi teman-teman yang mau mengikuti prompt yang sudah saya buat, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi ya. Pastikan teman-teman. Setelah itu kita pilih alat ya, di sini alat, kita pilih kanvas. Dan tadi screenshot dari spreadsheet ini ya, kita masukkan ke dalam Gemini-nya ya, percakapan Gemini-nya. Tadi kan kita sudah membuat screenshot, kita lihat screenshot-nya, kita upload ya. Oke, kemudian kita kirim. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai Gemini memproses kode-kodenya ya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam app script-nya ini ya, seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Nah, oke teman-teman, ini sudah mulai ditulis kodenya dan yang sudah jadi ya. Jika sudah selesai, kita akan mendapatkan dua kode, yang pertama backend dan juga frontend. Nah, untuk yang backend ini ya, kita mulai dari yang backend dulu. Kita klik backend, kemudian kita klik bagikan, kemudian kita salin. Kita masuk ke project ini tadi ya. Kemudian di sini ada kode.js. Pastikan teman-teman ada di dalam file kode.js-nya ya. Kemudian ini kita hapus saja. Kita Ctrl A, kita hapus, kita paste kode yang dari Gemini tadi. Oke. Nah, setelah itu
kita tambahkan lagi satu file di sini, namanya itu HTML ya. Kita tulis index ya, index dot. Nah, kita tulis index aja sih. Nanti ekstensinya otomatis ya. Kita tulis index aja. Oke, otomatis. Kemudian ini kita hapus semua. Kita ambil dari yang front end ini. Oke, front end. Kemudian kita bagikan, kita salin. Nah, seperti itu. Kemudian kita paste. Oke ya, sudah muncul ya. Kemudian setelah seperti ini teman-teman pastikan terapkan dulu ya deployment baru ya. Kita klik deployment baru. Oke, kita pilih jenis ini ya, jenis deploymentnya kita pilih aplikasi web. Deskripsinya misalnya SKL aja lah. SKL 2026. Nah, pastikan ini jalankan sebagai ya. Ini kita pilih ya pengguna mengakses atau kita sini menggunakan email teman-teman ya. Untuk akses ini siapa saja yang memiliki akun ini siapa saja ya. Siapa saja kita bagikan ke siapa saja kemudian kita terapkan. Oh, ini sepertinya. Oh, jadi error ya. Oke, jaringan saya sepertinya nih. Jaringan saya terputus. Oke, pastikan ya teman-teman jaringannya harus stabil dulu ya. Ini jaringan komputer saya nih selalu terputus dari tadi. Oke, kita muat ulang ya. Oke, kita reload dulu. Oke, kita reload aja ya. Oke. Oh, kodenya tidak tersimpan. Coba kita paste ulang kodenya. Ini yang HTML tadi, kemudian kita masukkan yang backend-nya. Kita salin. Oke, jika sudah, kita terapkan, kemudian deployment baru. Pilih konfigurasinya aplikasi web ya. Kemudian ini SKL tadi ya. Oke, nah ini kita pilih siapa saja, kemudian terapkan. Nah, pada momen ini ya nanti ya untuk akses website ini kita izinkan. Oke, kita akan diminta untuk memberikan akses ya, kemudian kita pilih advance ya. Kemudian kita yang ini ya, go to project tak berjudul on save ya. Kita klik aja ya. Oke, ini dia minta izin, kita continue ya. Nah, ya, kita tunggu beberapa saat. Ini dia websitenya ya, kita salin. Kemudian ini bisa kita bagikan. Contoh saya menggunakan email apa ya? Akun Google yang lain ya. Nah, ini saya pastekan di sini. Oke, ini masih ada error ya. Coba nih, file kode line21 HTML, file name index. Oke, coba ini ada kesalahan penulisan nama ya di kode ya. Di mana index. Index ini pakai huruf besar ya ternyata ya. Ganti nama, kita pakai I besar. Coba nih ya. Oke, pakai index. Kemudian kita terapkan, kita kelola deployment. Oke, SKL ini versi 1, kita edit dulu ya. Ini versi 2. Oke, kita terapkan. Oke, sudah. Coba kita klik lagi ya. Ini coba kita kita reload lagi aplikasinya. Atau coba kita reload di sini. Oke, ini ada kode. Ini ya, agak Paris 21 nih. Ada yang salah nih kayaknya. Coba kita perhatikan kode.gs index.html. Ini bawaannya. Coba kita lihat di Gemini-nya. Oke, kode.gs kode. Oh, dia pakai C ya. Berarti ini harus kita rename lagi menggunakan C. Wah, ini yang kita harus lebih teliti ya. Kemudian untuk yang HTML-nya kita buat HTML. Jangan ubah namanya ya. Oke ya, kita I-nya pakai huruf besar benar ya, index HTML. Oke, ini sudah benar ya. Kemudian kita terapkan lagi, kita kelola deployment. Dan kita update ya versi 2 ke versi 3. Kemudian kita terapkan.
Oke, selesai. Coba kita reload ya aplikasinya. Masih error ya. Ini errornya nih. Coba kita cek lagi ini errornya di mana nih. Kode.gs index html. Oke. ID spreadsheet-nya sepertinya. Oke, spreadsheet ID-nya itu ntar seperti ini ya. Nah, ini kalau diminta spreadsheet ID ya, kita copy bagian ini, kita copy, kemudian kita masukkan sini. Coba kita paste. Kemudian oke. Kita cari lagi sheet 1. Benar nggak sih projectnya ada di sheet 1? Oke, benar ya. Nama sheetnya di sheet 1. Index ya, benar ya. Index kemudian oke, coba kita edit aja kelola deployment. Versinya coba kita buat versi baru ya. Oke. Versi 4 new coba kita terapkan. Oke, coba kita buka aplikasinya. Salin URL-nya. Kita paste di sini. Oke, ini sepertinya berhasil ya aplikasinya. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ini karena belum ada NISN nih. Jadi ketika kita cari hasil masih belum muncul apa-apa ya, karena memang belum ada database-nya. Nanti kalau ini sudah kita isi misalnya ya, kita isi dulu nih datanya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan data ya, data untuk uji coba ya teman-teman di sini. Ini ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Contoh di sini misalnya Citra Lestari ya, nomor 3, kita copy NISN-nya, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita pastekan, kemudian kita cari hasil, dan apa yang terjadi, oke. Nah, dia keterangannya tidak lulus. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk aplikasi pengumuman kelulusannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi kalian yang menyukai channel ini, silahkan like, comment, dan follow. Mohon maaf kalau di belakang berantakan. Saya belum punya studio pribadi. Thank you telah menonton.